Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin jamaah, Bapak Ibu sekalian dan rekan kolega saya, izinkan mari kita memulai seizin guru kita terlebih dulu untuk menyampaikan rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kullil halin wa nimatin, dan marilah kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Ibu dan Bapak sekalian, hari ini kita di ujung dari kitab Al-Mabtuliyah, yaitu Wasatul Mustafa, yang nanti akan diteruskan oleh Minah Husaniyah. Sebetulnya sama, cuma dalam perspektif yang lain. Dan ini akan diteruskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'ari. Mari kita lanjutkan di akhir dari kitab yang dikarang oleh Al-Mabtuli ini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyya bi ulmiha fi darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi kunutis satta. Bab yang menerangkan topik yang beragam di ujung dari kitab Wasiatul Mustafa ini. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ali ibda man laqita minal muslimina bisalam. Wahai Ali, biasakan awali semua sapaan kepada orang yang engkau temui itu dengan ucapan bisalam, dengan salam. Wa yaktubullahu laka isrina hasanatan. Orang yang menyampaikan ucapan salam lebih dulu, maka akan mendapatkan isrina hasanatan, 20 kebaikan. Waruddas salam fallahu yaktubu liman raddahu arba'ina hasanatan. Dan orang yang menjawab salam, maka Allah mencatatkan kepada yang menjawab salam itu 40 kebaikan. 40 kebaikan. Karena itu bagian dari syiar agama adalah ufsus salam. Menyebarkan, menyampaikan salam di dalam sebuah komunitas ketika kita bertegur sapa dengan sahabat, dengan saudara, dan rekan-rekan semua di dalam satu momen. Karena sekarang Bapak Ibu sekalian, rasanya salam itu tidak lagi menjadi sebuah kebiasaan keseharian. Misalkan salam itu hanya waktu di formal saja, mau bicara pidato baru salam. Tapi kalau ketemu teman, ketemu saudara, masuk rumah tidak salam. Nah, karena itu Sayyidina Ali diminta oleh Rasulullah biasakan menyampaikan salam, ufsus salam. Ya, itu Bapak sekalian. Jadi mari kita mulai lagi membiasakan salam di setiap momen, di setiap kegiatan, dimanapun berada. Ya Ali, iyaka wal ghadab fa innahu minas syaiton. Wahai Ali, takutlah engkau terhadap marah. Fa innahu minas syaiton, karena marah itu adalah pekerjaan setan. Wa huwa aqdaru ma yakunu 'alaika fi halatil ghadab, dan setan sangat berkuasa terhadap apa yang ada pada dirimu di saat marah.
Bapak sekalian, orang kalau marah itu biasanya adalah lepas kontrol. Omongannya yang dikampaikan, kemudian di bawah sadar seringkali keluar semua. Nah, karena itu Bapak sekalian, janganlah marah. Kalau berdiri, duduklah. Kalau duduk, berbaringlah. Dan segera ambil air wudhu, sehingga dengan demikian apa yang ada di dalam pikiran kita yang marah dan sebagainya itu bisa segera lerem, bisa segera menurun karena itu kita kendali dengan agar kita tidak marah melalui apa? Melalui dari langkah-langkah tadi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, marah ini memang setan, ya, karena setan itu pekerjaannya orang membidik orang agar gampang marah. Ya. Di dalam hadis Sunan Abu Daud juga diterangkan, Innal ghadaba minas syaiton wa inna syaita khuliqa minan nar. Ya kalau marah itu kayak api itu menyala-nyala karena memang setan itu terbuat dari api. Ya. Wa inna madfa'un nar bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo. Jadi kalau dalam posisi api, siapa yang bisa mengalahkan api dengan air? Dan air itu adalah ahadukum falyatawaddo. Maka dengan demikian segeralah berwudu kalau sedang dalam keadaan marah. Karena itu bisa menghentikan perilaku marah kita. Wa iyyaka dawatul mazlum, dan takutlah engkau terhadap doa orang yang teraniaya. Teraniaya itu bisa karena kebijakan, karena perlakuan, dan karena omongan. Jadi orang yang menfitnah sebetulnya itu mendolimi orang lain. Jadi itu saya berpesan pada diri saya sendiri dan juga panjenengan sedanten, jangan pernah mendolimi. Jangan pernah mengeser yang itu menyakitkan orang lain, yang di situ akan menjelek-jelekan orang lain. Lebih baik diam. Kenapa? Fa inna Allah yastajibu lahu wa in kana kafiran. Dan orang yang dizalimi itu doanya sangat dikabulkan, makbul. In kana kafiran, meskipun dia itu orang kafir. Jadi orang kafir, artinya pemerintah ini kan yang dipimpin juga orang tidak hanya beragama Islam. Tapi kalau pemerintahnya ini kemudian menyakiti masyarakat semuanya, termasuk orang yang non-muslim, dan dia berdoa, dikabulkan. Ya, ini dari hadis Rasulullah seperti itu. Seperti itu. Yastajibu lahu. Doanya orang teraniaya, madlum itu adalah sangat mustajab. Wa in kana kafiran, meskipun dia kafir. Mengapa? Fa'alahi kufrahu, karena kafirnya untuk dirinya. Tapi kalau kebijakan madlum kepada orang lain, impact-nya adalah orang banyak. Ya, karena itulah mulut kita, tangan kita, kebijakan kita, seorang pemimpin itu harus dijaga agar jangan mendolimi orang lain. Atasannya ke bawahannya, atau orang berpengaruh mendolimi kepada orang yang lain, itu sangat jangan dilakukan, karena kalau orang yang didolimi tidak ridho mendoakan, maka doanya akan dikabulkan. Ya Ali, iyaka wal yaminu faljir. Hai Ali, takutlah kamu terhadap sumpah palsu. Sedikit-dikit sumpah untuk meyakinkan. Dagang saja sumpah. Betul ini tadi ditawar sekian, padahal tidak ditawar. Hanya untuk meyakinkan agar dagangannya laku dengan harga yang cukup baik itu. Fa innaha munfiqatun lisil'ati. Karena sesungguhnya orang yang gampang mengucapkan sumpah palsu dalam rangka agar dagangannya laku,
lisil ati, ya, wa mumtahiqatun lirizki wal umr. Namun kalau ada rezeki karena sumpah palsu itu bisa melenyapkan rezeki berikutnya, wal umur, dan memperpendek umurnya itu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, khususnya para pedagang, atau maaf, ada kepentingannya dalam elektoral, mau yakinkan janji-janji, sumpah-sumpah, saya nanti kalau jadi akan begini-begini misalkan, maka itu harus dihindari karena itu akan melenyapkan rezeki berikutnya dan memperpendek umur. Jadi Bapak-Ibu sekalian, mari kita jaga jangan gampang bersumpah palsu. Ya Ali, man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar arghamallahu anfa aduwihi. Wahai Ali, lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Allah mencocok hidung musuh orang itu untuk menundukkan. Memang tugas kita itu mensiarkan agama. Tugas semua umat Islam adalah dakwah yang menuju kepada kebaikan. Nah, kalau kita berdakwah, Allah akan memberi kemudahan untuk meyakinkan kepada mustamiknya, kepada audiennya. Dengan demikian, orang yang berdakwah dan diikuti, insya Allah itu amal jariah karena akan diikuti oleh para pendengarnya, para mustameknya, dan para audiennya mengikuti apa yang disampaikan. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Waman soddaqo fi umurhi, dan siapa saja yang jujur dalam berbagai urusan, ghadaballahu lil ghadabi, niscaya Allah murka karena kemarahan orang itu. Jadi karena kita jujur, kalau orang lain marah, maka Allah yang marah kepada orang yang memusuhi orang yang jujur. Ini zamannya zaman sudah modern. Orang kalau jujur nggak makmur. Nah, kalau jujur hancur. Nah, ini kan banyak kan lagi dikembangkan. Pokoknya ya boys, yang ada saja yang kita ambil. Urusan jujur tidak jujur nanti. Nah, ini Allah akan marah kepada orang yang memarahi kepada orang yang jujur. Itu Bapak sekalian. Wa idza bakal yatim ihtazal arsy, dan apabila seorang anak yatim menangis, ya, ihtazal arsy, maka aras bergoyang. Aras itu bergoyang. Jadi dengan demikian kita diminta untuk menyayangi anak yatim. Fayuqalu ya Jibril wasi'an naru liman abkahu. Maka dengan demikian ketika ars itu bergoncang, dia akan berkata, wahai Jibril, luaskanlah neraka untuk orang-orang yang membuat anak yatim itu abkahu, menangis. Karena itu mengapa ada misalkan 10 Muharram ada yatiman, ya. Kemudian ada yayasan yatim piatu. Itu semua dalam rangka membuat dia gembira. Wa wasi' jannah liman adhakahu, dan luaskanlah surga untuk orang-orang yang membuat anak yatim piatu itu berbahagia tertawa. Bapak Ibu sekalian, ini penting. Syukur-syukur menjelang Ramadan, beri kesempatan dia seperti anak-anak yang lain. Sandangnya cukup, Ramadannya bisa berjalan dengan baik, dan Idul Fitri juga bahagia. Itu kalau tidak salah ada video kecil, bagus sekali. Saatnya kita setel di mana? Di grup ngaji kolbu ya. Itu bagus menceritakan anak kecil, yatim piatu, bapaknya berjuang. Saat itu Rasulullah di bulan apa Idul Fitri, kemudian anak itu diambil,
Jadikanlah Fatimah seperti kakakmu dan seterusnya. Itu lagunya bagus banget. Nah, Bapak sekalian, intinya yatim piatu perlu kita menjadikan komitmen kita untuk membahagiakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yatim piatu itu penting karena memang doanya juga makbul. Ya. Karena anak yatim inilah yang menjadikan yang dicontohkan Rasulullah juga anak yatim. Dan biasanya anak yatim itu cerita hidupnya pasti serba kekurangan dan karena itu doanya cukup dikabulkan oleh Allah. Kita lanjutkan Bapak sekalian. Ya Ali ad-dinun nasihah lillahi wali rasulihi walil mu'minin. Wahai Ali, ingat agama itu nasihat. Ad-dinun nasihah. Bapak Ibu sekalian sering kan mendengarkan kata ini kan? Ad-dinun nasihah lillahi bagi Allah, walil rasulihi walil mu'minin bagi rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, di dalam surah Sahih Muslim disebutkan ad-dinun nasihatu kulna liman qala lillahi wali kitabihi wali rusulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Ini lengkapnya seperti itu. Jadi seluruh kulluhum fitin nasihah. Semua isi dari agama kita ini adalah nasihat. Nasihat di dalam muamalah, nasihat kita di dalam ibadah mahdoh, nasihat kita di dalam kepada nasihat khairu mahdoh, semua berisi adab, berisi ihsan, dan ihsan itu buah dari iman dan Islam, dan itu bisa dilakukan dengan tasawuf, dan tasawuf cara untuk menuju tasawuf adalah dengan thariqah, dengan ilmu-ilmu batin, ilmu-ilmu riyadhah dan mujahadah. Jadi ad-dinun nasihah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan. Ya Ali, sab'atun min ummati fil jannah. Wahai Ali, ingatlah umatku itu ada 7 golongan yang bisa masuk surga. Segera masuk surga. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah as-sabun ta'ibun. Anak muda yang sedang dan senang bertaubat. Jadi kalau anak muda senang dengan sholat taubat, maka itu pertanda surga akan menjemputnya. Karena masih muda sudah dekat dengan Allah, masih muda terus mensucikan dirinya, membersihkan dari dosa-dosanya. Ya, kalau orang tua tobat mestinya harus. Nah, ini masih muda sudah senang dengan sholat taubat. Karena itu, Bapak Ibu sekalian yang sudah membiasakan sholat taubat, dan itu menjadi kaifiat ajaran di dalam thariqah, monggo, mari kita lanjutkan. Yang kedua adalah mentasaddaqa sirran. Orang yang sedekah dengan diam-diam. Tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak tahu. Jangan sedekah diumum-umumkan. Maka dengan demikian itu tidak bermakna. Tapi kalau mantasaddaqa sirran dan orang yang bersedekah dengan sir, maka fahuwa fil jannah. Orang seperti itu segera masuk surga. Surga menyebutnya. Wa man yu'addi sholatud duha. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, orang yang membiasakan menunaikan sholat duha. Bapak Ibu sekalian, duha itu ya enak, ya enteng. Tapi kalau tidak membiasakan, berat loh. Karena itu, Bapak Ibu, khususnya yang muda-muda, biasakanlah sejak muda sholat duha. Sampai
kapanpun. Nah, bagi yang belum membiasakan, monggo sholat duha. Sholat duha itu kira-kira setengah jam setelah sholat isya. Dan itu waktunya sampai tergelincir matahari. Tapi biasanya godaan orang itu begitu. Begitu masuk sholat duha nanti tahu-tahu sudah zuhur. Nah, ini memang godaan sesuatu yang berat itu biasanya besar. Artinya sesuatu yang balasannya besar, godaannya berat. Surga adalah janji Allah, tapi karena besar, biasanya godaannya berat. Ada saja yang masak, yang ini, yang itu, mau jalan ke kantor, nyampe kantor lupa, sehingga tidak sempat sholat duha. Wa man kana dzaiban malihi ahwanun alaihi. Ya. Dan yang keempat adalah orang yang kehilangan hartanya lebih ringan baginya dibandingkan dengan min fawatin sholati wahid ma'al imam, yaitu orang kehilangan sesuatu di jalan Allah itu tidak apa-apa, itu lebih baik dibandingkan dengan ketinggalan satu rakaat bersama imam. Artinya orang yang ahli memberi, asal semua di jalan Allah nggak apa-apa. Karena itu jalan menuju surga adalah orang yang bisa membiasakan zakat, infak, sodakoh, dan kepentingan umat, fisabilillah. Itu semua adalah jalan menuju surga. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, al-imamu wa man tumi'at ainahu min khosyatillah. Orang yang dua matanya berlinangan air mata karena takut pada Allah. Malam hari nangis, wukuf, sholat, taubat, istighfar, mohon ampun. Itu disukai oleh Allah dan orang itu adalah min ahli jannah. Yang selanjutnya, yang keenam, waman jahamal ulama. Orang yang suka dekat dengan ulama. Orang yang menyukai ulama, orang yang berteman dengan ulama, orang yang berkawan dengan ulama, itu adalah syurujul ummah ilal akhirah. Itu adalah petunjuk yang mengajak pada umat menuju akhirat. Artinya al-jannah. Itu Bapak sekalian ya. Dan yang terakhir adalah ta'limu wa mujalisihim. Orang yang suka taklim dan mujalisim dan duduk bersama ulama itu. Jadi di situ ada taklim, di situ ada majelis, maka di situ kita bisa saling untuk silatul ilmi, silatul qalbi, mendekatkan diri kita kepada guru, kepada ulama, pasti ini menjadi bagian dari syarat dan mempercepat untuk masuk surga. Itu Bapak sekalian ya. Jadi ada 7 itu yang kita pegang. Monggo kita memperbaiki diri dengan mengamalkan, menjalankan yang 7 itu. Selanjutnya ya Ali man arsadal a'ma biyadihil yusra. Wahai Ali, siapa saja yang membimbing orang buta dengan tangan kirinya, ja'a yaminuhu fi yaminika, niscaya tangan kanan orang buta itu akan mendatangi pada tanganmu dan beliau akan mendapat pertolongan berupa doa dan misal. Jadi orang membantu orang buta itu pahalanya juga tinggi, doanya juga makbul karena ditolong kita. Saat itu pula kita membantu, saat itu pula doanya untuk kita dikabulkan. Bapak sekalian, di ujung, ya Ali idza kanal insanu fi saqatil maut, wahai Ali, apabila seorang manusia sedang dalam keadaan saqatul maut, fa inna mafasilahu tusallimu ala ba'din, maka sesungguhnya berbagai persendian itu akan mengucapkan salam kepada yang lainnya. Jadi Bapak sekalian, orang itu pasti Bapak Ibu sudah biasa ya, dari bawah
Kaki dingin, di atas dingin, terus ke paha, terus ke atas mulai dingin, sendi-sendi mulai bergoyang. Ya itu ceritanya orang wafat seperti itu. Dan itulah namanya sakaratul maut. Nah, ketika sakaratul maut, maka disebutkan mafasilatu tusallimu ala ba'din, yaitu seluruh persendian itu akan saling mengucapkan kepada yang lain. Apa itu? Takulu assalamu alaikum fa inni mutu. Segala kejahatan atasmu, maka sesungguhnya sebentar lagi saya akan mati. Nah, di situ Bapak sekalian semua akan mempersiapkan diri dari apa yang di dalam sendi-sendi tubuh kita. Kakinya untuk apa, tangannya untuk apa, matanya untuk apa, telinganya untuk apa, semua akan mempertanggungjawab. Nah, dengan demikian wa kadza sa'rul bayda'u ala sya'rihis sawadatin. Begitu halnya rambut putih kepada rambut hitam saling mengucapkan salam perpisah. Kalau sudah seperti itu apa? Bapak sekalian yang kita banggakan dengan dunia. Apa yang kita sanjung-sanjung dengan urusan pangkat jabatan. Apa yang kita senangi lagi, makan sudah nggak enak. Nah, kalau sudah ja'al maut seperti itu, semua akan bicara, semua akan mempersiapkan pertanggungjawabannya. Dan ini adalah pasti datang. Cuma kita tidak tahu kapan datang kematian. Kematian itu hanya ada satu, tapi sejuta sebab kematian itu yang membedakan antar manusia. Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita persiapkan. Semoga kita semua dengan kebiasaan yang baik kita, dengan zikir-zikir fil qalbi kita, dengan memudawamkan, melakukan zikir fil qalbi darul anjuman. Setiap keluar masuk dari mulut kita, nafas kita itu Allah, 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 Allah. Saatnya Allah memanggil kita, insya Allah kita akan dalam posisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau orang tidak membiasakan zikir, nyebut, yang disebut adalah bukan Allah. Yang disebut adalah kebiasaan yang dia sukai. Apakah itu tentang harta, apakah itu tentang jabatan, dan lain sebagainya. Karena itu membiasakan zikrullah hatal maut itu menjadi sesuatu yang harus kita biasakan. Kalau tidak biasa, sulit. Karena itu ada satu ajaran di dalam 8 cara berzikir, di dalam Thariqah Naqsabandiyah, satu di antaranya adalah zikrul fil qalbi darul anjumah. Yaitu zikir setiap saat keluar masuk nafas kita selalu menyebut nama Allah, 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 Allah. Karena kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita saat-saat tertentu. Sehingga pada saat tertentu itu pula kita akan insya Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang paling akhir, ya Ali ikhfat wasiati. Ini di ujung, wahai Ali jagalah wasiatku ini. Ini dari awal kita sudah membahas dan hari ini terakhir. Ya Ali ikhfat wasiati. Wahai Ali jaga betul wasiatku ini. Kama hifdzuha an Jibril. Seperti halnya sebagaimana aku telah menjaganya dari Jibril. Karena Jibril memberikan wahyu, saya jaga betul wahyu. Karena itu wahai Ali, jaga betul wasiatku itu. Karena apa? An Jibril, wasiat saya itu adalah dari wahyu Rasulullah, wahyu Allah, dari melalui malaikat Jibril, an Rabbi, dari Allah, taqaddasat aswa'uhu,
yaitu Allah yang Maha Suci dengan asma'uhu, dengan segala namanya yang 99 Asma'ul Husna. Bapak Ibu sekalian, Asma'ul Husna 99. Tapi yang ismu dzat berapa? Satu, Allah. Karena itu Sayyidul Zikr Allah. Afdhalul Zikrin, Afdhalul Zikr la ilaha illallah. Jadi zikir itu intinya menyebut nama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzikron katsira. Wahai orang yang beriman, sebutlah nama Allah dzikron katsira, dengan zikir sebanyak-banyaknya, fasabbihu bukratan wasila. Dalam keadaan pagi, siang, sore, maka sebutlah nama Allah. Karena itu menyebut nama Allah disebut adalah zikir ismudat. Ismudat dilakukan melalui latifatul qalbi yang jumlahnya 5.000 itu diteruskan dengan latifatul ruh, sir, akhfa, khofi, natikoh, wajamil badan, itu disentuhkan dan itu menjadi namanya dzikrul latifah. Karena apa? Inilah yang menjaga kita agar betul-betul insya Allah husnul khotimah. Wala ila ghairihi, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang hormati, kita sudah menyudahi besok untuk hari Selasa yang akan datang diteruskan mirip, yaitu Al-Minah Husaniyah. Ini penjelasan dari Syekh Imam Ibrahim Al-Maktuli. Ini kitab babonnya. Lah ini penjelasan lebih lanjut melalui Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Minah Husaniyah yang beliau wafat pada tahun 973 Hijriah. Semoga Allah berkenan memberikan manfaat kepada orang-orang Islam dan khususnya para dua pengarang kita, Imam Al-Mabtuli dan Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.